Bab 9. Eksoterisme dan esoterisme. Setiap agama memiliki dua sisi ajaran, yaitu ajaran yang bersifat eksoterik atau lebih menekankan pada hal yang bersifat luaran dan simbolis, dan ajaran yang bersifat esoteris, yang lebih menekankan pada hal yang bersifat dalam dan hakikat. Eksoteris berasal dari bahasa Yunani, yaitu exo, yang berarti dari luar. Sedang esoteris berasal dari bahasa Yunani esoteros, yang berarti batin, atau esoterikos, yang berarti berkaitan dengan bagian yang terdalam. Eksoterisme adalah pemahaman yang menekankan pada dogma dan penafsiran yang bersifat tekstual, harfiah, dan lahiriah. Sedangkan esoterisme adalah pemahaman yang lebih menitik beratkan pada pengertian yang bersifat hakikat, nilai, dan prinsip. Eksoterisme bergerak dari luar ke dalam, sedangkan esoterisme bergerak dari dalam ke luar. Keduanya sebenarnya bisa saling melengkapi dan menyempurnakan. Para ahli juga membagi agama ke dalam dua golongan besar, yaitu external religion adalah bagian luar dari agama yang meliputi ajaran, dogma, doktrin, simbol, ritual, hukum, praktek-praktek agama, dan lain-lain. 2. Internal religion adalah bagian dalam dari agama yang merupakan inti, hakikat, jiwa, akar, atau prinsip dari suatu agama. Perbedaan aspek eksoteris dan esoteris dalam agama bisa dikiaskan seperti perbandingan antara hakikat dan perwujudan, energi dan materi, jiwa dan raga, hati dan pikiran, serta otak kanan dan otak kiri, yang mana keduanya saling mengisi dan saling melengkapi. Eksoterik berhubungan dengan realitas eksternal, sedangkan esoteris berhubungan dengan realitas yang bersifat internal. Esoterisme juga menekankan berbagai pengetahuan rahasia atau tersembunyi yang biasanya hanya diajarkan dan hanya dapat dimengerti oleh kelompok orang khusus dan tertentu saja, sedang eksoterisme biasanya dikenal sebagai ajaran yang banyak diketahui oleh masyarakat awam. Eksoterisme dalam agama mengajarkan pada pengetahuan teologi atau dogmatisme, sedang esoterisme mengajarkan tentang pengetahuan spiritual dan metafisika. Eksoterisme mengajarkan tentang kebenaran parsial, sedang esoterisme mengajarkan tentang kebenaran yang bersifat universal. Eksoterisme mengajarkan tentang aturan-aturan, sedang esoterisme mengajarkan tentang nilai dan prinsip. Perbedaan agama-agama hanya terjadi di tingkat eksoterik, sedang kesatuan agama hanya bisa dipahami di tingkat esoteris di mana Tuhan sebagai sang absolut dan realitas tertinggi dipahami sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang ada di seluruh alam semesta. Semua agama memiliki corak ajaran eksoteris dan esoterisnya sendiri-sendiri, tapi setiap agama memiliki penekanan yang berbeda tentang kedua sisi ajaran tersebut. Agama Islam dan Kristen sebagai dua agama terbesar di dunia lebih cenderung menekankan pada aspek eksoterismenya, disebut sebagai Islam formal dan Kristen formal. Meskipun demikian, agama Islam juga memiliki aspek esoteris yang bisa disebut sebagai tasawuf, sedang agama Kristen juga memiliki aspek esoteris yang disebut sebagai mistisme Kristen. Tapi seringkali ajaran esoteris ini dianggap sebagai ajaran yang sesat dan menyimpang oleh kelompok eksoteris yang merupakan bagian yang dominan dan terbesar yang ada pada kedua agama ini. Kedua agama di atas memiliki keunggulan dari sisi eksoteris karena sifatnya yang terbuka, pragmatis, sederhana, gamblang, mudah dipahami dan mudah dijalani oleh para penganutnya terlebih kaum awam. Sedangkan beberapa agama tertentu seperti Hindu, Buddha, dan Tao cenderung lebih menekankan pada aspek esoterisnya yang penuh dengan pemahaman mistik dan untuk mendalaminya membutuhkan banyak perenungan dan kontemplasi. Dalam aliran atau agama yang cenderung bercorak esoteris, tidak ada pakem dan dogma yang kaku, di mana agama dijalani dengan hati nurani dan budi pekerti dan bukan dengan seperangkat hukum dan aturan serta larangan yang tegas. Namun tidak banyak orang yang menyukai aliran yang bercorak esoteris karena tidak semua orang mampu bertahan dalam perenungan yang mendalam tentang hal-hal yang bersifat spiritual. Kebanyakan orang awam lebih mudah menerima dogma dan aturan yang praktis, lugas dan sederhana di mana larangan, perintah, hukuman, dan imbalannya jelas.
Tapi terlalu menekankan pada aspek eksoteris tentu juga tidaklah baik, sebab hakikat keagamaan akan menjadi kering dan bahkan justru seringkali mengakibatkan fanatisme bahkan radikalisme yang pada gilirannya akan memicu dan menciptakan konflik sosial. Begitu juga terlalu menekankan pada pemahaman yang terlalu esoteris juga tidak baik, sebab tidak praktis, tidak mudah dijalankan, serta sulit dipahami oleh khalayak awam. Kedua corak pemahaman agama ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pemahaman agama yang bercorak eksoteris lebih mudah diterima dan dipahami oleh orang awam, sedang yang bercorak esoteris lebih sukar diterima dan dipahami oleh orang awam. Namun kelemahan pemahaman agama secara eksoteris adalah rawan dimanipulasi untuk kepentingan politik dan kekuasaan, sebagaimana yang selalu terjadi dalam sejarah selama ini. Ketika agama eksoteris mulai dilembagakan, maka otoritas lembaga agama atau pemerintahan agama mulai dianggap memiliki kewenangan dan otoritas selayaknya Tuhan itu sendiri. Dan ketika hal ini terjadi, maka tokoh, lembaga, atau pemerintahan agama seolah mulai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Apalagi tafsir atas pewahyuan Tuhan bersifat relatif dan menjadi wilayahnya para pemimpin agama yang notabene adalah manusia biasa yang masih punya nafsu, ego, dan kehendak yang bersifat manusiawi dan duniawi. Meskipun dalam agama-agama yang dominan bercorak eksoteris seperti Kristen dan Islam sebenarnya juga terdapat corak esoteris dengan pemahaman filsafat dan mistik, tetapi ajaran ini kurang populer dan bahkan justru sering dianggap sebagai sesat. Para agamawan Kristen dan Islam yang mendalami esoterisme seperti para sufi dan para rahib, biasanya juga tidak terlalu tertarik untuk mencari banyak pengikut apalagi terlibat dalam urusan politik dan kekuasaan. Akibatnya, tidak banyak umat dari kedua agama ini yang memahami sisi esoteris dari agamanya sendiri karena terlalu banyaknya metode pembelajaran dan konsep pemahaman agama yang diajarkan oleh para pemukanya yang hanya menekankan pada aspek eksoterisnya saja. Penganut eksoterisme selalu menganggap bahwa hanya agamanya lah yang paling asli atau benar, sedang agama yang lain adalah salah atau palsu, serta hanya mereka lah yang berhak mendapatkan surga, sedangkan penganut agama lain akan dihukum oleh Tuhan dalam neraka yang abadi. Tuhan diajarkan seolah sebagai sosok yang berpihak, pilih kasih, dan masih memiliki perasaan suka tidak suka sebagaimana halnya ego seorang manusia. Adapun penganut esoterisme tidak pernah mempermasalahkan siapa yang benar atau yang salah, serta siapa yang akan masuk surga atau masuk neraka, melainkan mereka hanya berfokus pada hati nurani dan budi pekerti yang akan membimbingnya pada penemuan kebenaran sejati. Penganut eksoterisme cenderung suka terlibat dalam urusan politik dan kekuasaan agar bisa mengatur dunia sesuai dengan aturan agamanya sendiri. Sedangkan penganut esoterisme cenderung menjauhi urusan politik dan kekuasaan yang dianggapnya hanya akan memperkuat ego, kebencian, dan keserakahan yang justru akan mengotori batinnya sendiri. Para penganut eksoterisme akan menyerukan dengan lantang, jalan kami adalah jalan satu-satunya yang benar, ikutilah jalan kami. Sedang penganut esoterisme hanya akan mengatakan, percayalah pada kebenaran Tuhan yang ada dalam hati nuranimu sendiri, temukan kebenaranmu sendiri. Berbagai konflik dan ketegangan yang terjadi di masyarakat maupun dalam skala global baik di masa lalu maupun sekarang seringkali adalah karena pemahaman agama yang dominan bersifat eksoterik atau terlalu menekankan pada aspek-aspek pemahaman luar ini. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, konflik berdarah terjadi antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi, yakni agama-agama Abrahamik yang cenderung bercorak eksoterik tapi sebenarnya mengandung ajaran esoteris yang dalam bagi kalangan tertentu. Sudah saatnya segala konflik semacam ini diakhiri agar umat manusia bisa mencapai kedamaian, keselarasan, dan ketentraman sehingga setiap orang akhirnya akan dihargai dan diberi kebebasan untuk mencari dan menemukan kebenarannya sendiri yang akan mengantarkannya pada oase yang akan memenuhi dahaga jiwanya yang kering dan merindukan air kehidupan. Tuhan ibarat langit, sedang agama, konsep atau pandangan kita dalam melihatnya bisa diibaratkan dengan sebuah jendela. Karena bentuk jendela tiap rumah berbeda, maka langit juga akan dipandang dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun demikian, langit tetaplah satu dan sama. Tidak peduli dari sudut manapun ia dipandang, langit menaungi semua rumah dan bisa dilihat melalui semua jendela.
Bagi orang yang masih terkungkung dalam pola pemahaman eksoteris atau terpenjara oleh jendela rumahnya sendiri, maka niscaya dia tidak akan bisa memahami tentang betapa luas dan indahnya langit yang ternyata adalah milik dari semua rumah itu. Hal ini juga bisa diibaratkan dengan fenomena fisika tentang terciptanya pelangi. Pada tahun 1669, ilmuwan kenamaan Isaac Newton berhasil memecahkan fenomena pelangi ini melalui pembiasan cahaya putih pada prisma kaca yang menghasilkan 7 warna yang berbeda. Cahaya putih matahari dibiaskan oleh titik-titik air yang muncul setelah hujan turun. Menjadi 7 warna pelangi, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Begitu pula semua agama di dunia yang memiliki warna yang berbeda. Di tingkat eksoteris, sebenarnya berasal dari satu warna putih, yakni kebenaran universal yang sama di tingkat esoteris. Keragaman hanyalah aspek terluar dari perwujudan lahiriah yang parsial, sedang kesatuan adalah aspek terdalam dari hakikat batiniah yang universal, sebagaimana halnya ada banyak jenis warna kulit manusia, tapi semua manusia mempunyai perasaan dan hati nurani yang sama. Kebenaran bukanlah pikiran, meskipun pikiran bisa digunakan sebagai alat untuk memahami kebenaran. Kebenaran adalah sederhana, tapi pikiran manusia menjadikannya seolah-olah sedemikian rumit. Kebenaran adalah hening, tapi pikiran manusia telah menjadikannya sebagai sesuatu yang hiruk-pikuk. Kebenaran adalah utuh, tapi pikiran manusia suka membagi-bagi. Kebenaran adalah selaras, tapi pikiran manusia suka bertengkar. Kebenaran adalah lengkap dan sempurna, tapi pikiran manusia suka memecah belah dan mempertentangkan. Kebenaran adalah bersifat universal, tapi pikiran manusia telah membatasinya sehingga ia menjadi sesuatu yang parsial dan hanya berlaku bagi sekelompok orang saja. Manusia yang gagal memahami fisiknya Tuhan akan terjebak dalam warna-warni pelangi eksoterisme sehingga tidak mampu memandang keindahan dan kemurnian dari cahaya putihnya matahari atau esoterisme Tuhan, sehingga mereka akan sibuk berdebat, bertengkar, berperang, bahkan membunuh atas nama Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan konyol dan primitif yang sebenarnya justru akan membuatnya semakin menjauh dari Tuhan. Namun ironisnya, hal ini terus terulang sepanjang sejarah umat manusia, bahkan hingga hari ini. Tapi menurut ajaran teosofis, semua hal ini adalah wajar karena evolusi kemanusiaan saat ini baru berada dalam putaran rantai planetaris keempat dari 7. Planetaris keempat dari 7 putaran rantai planetaris dalam skema evolusi bumi dan putaran bola planet keempat dari 7 periode bola planet, serta masih berada pada ras akar kelima dari 7 ras akar yang akan berevolusi di planet bumi ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa ras manusia saat ini masih berupa spesies makhluk rendahan yang primitif secara spiritual dalam struktur evolusi alam semesta, meskipun sudah dianggap memiliki tingkat intelektual yang relatif maju. Konon, setelah ras kelima berakhir pada sekitar tahun 7893, maka evolusi kemanusiaan akan secara bertahap selama ribuan tahun mulai memasuki ras akar keenam yang jauh lebih cerdas, bijak, dewasa, dan lebih maju baik secara mental, emosional, maupun spiritual.